Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Siang. Bagaimana? Kok loyo sekali ya? Apakah anak-anak payah dari pagi ikuti kegiatan hari ini? Payah? Enggak? Ya. Jadi Bapak harapkan kepada kita semuanya tetap dalam kondisi sehat, bugar, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak sebagai umat beragama, marilah kita melakukan doa untuk memohon anugerah Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan keselamatan, dan yang terpenting lagi adalah tujuan pembelajaran hari ini bisa kita capai dengan baik. Untuk itu dimulai. Doa selesai. Anak-anak, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita harapkan nanti kita capai adalah yang pertama dengan diskusi dan mencari informasi. Siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Itu poin yang pertama. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Jadi ada 3 poin yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Jadi Bapak harapkan kepada anak-anak untuk betul-betul mengikuti proses ini, ikuti dengan santai tetapi serius ya. Jadi apa yang menjadi tujuan akhir dari proses ini bisa kita capai. Anak-anak, Bapak mau tahu tadi anak-anak berangkat ke sekolah itu apakah anak-anak jalan kaki atau diantar oleh orang tuanya? Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Apakah ada yang diantar oleh orang tuanya? Ada. Ada apa tidak? Ada. Kalau diantar oleh orang tuanya pakai apa sekolah? Motor. Pakai motor. Motor. Ada yang pakai sepeda gayung ya? Pakai motor. Tidak ada. Tidak ada. Jadi itu adalah salah satu alat transportasi yang sudah canggih di era sekarang ini ya. Terus Bapak mau tahu anak-anak, ada yang orang tuanya bekerja sebagai petani ya? Ada. Ada. Siapa yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Saya, Pak. Ada. Oh, Saya, Pak. Iya, banyak ya. Saya, Pak. Iya, tentunya bagi anak-anak yang orang tuanya berprofesi sebagai petani, itu tahu betul ya bagaimana kegiatan di sawah itu pada saat melakukan sistem pengolahan tanahnya. Nah, kalau misalnya menjelang tanam padi itu, biasa orang tua anak-anak itu mengolah tanah, membajak sawah itu pakai apa anak-anak? Traktor. 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 Pakai traktor. Traktor. Pakai traktor. Oh, pakai traktor ya. Jadi traktor. Kalau dulu itu
petani itu tidak mengenal yang namanya traktor ya. Petani dulu mengolah sawah itu dengan memanfaatkan tenaga hewan, yaitu sapi atau kerbau biasanya ya. Itu. Jadi itulah kecanggihan dari teknologi pertanian saat ini. Semua serba dimudahkan ya. Kita digampangkan dalam hal penggarapan lahan tersebut. Jadi ada dua model alat ya, alat transportasi tadi berupa motor, yang mana alat itu juga memanjakan kita di era sekarang. Di dalam hitungan menit kita sudah nyampe pada tujuan. Sama juga seperti di persawahan yang orang tuanya petani, dalam pengolahan tanah tersebut menggunakan traktor. Sehingga gampang. Ya, tidak susah-susah lagi membajak sawah, belepotan ya orang tua dan anak-anak. Tinggal kasih duit, selesai urusannya kepada yang memiliki traktor tersebut. Anak-anak, jadi kaitannya dengan itu, pertanyaan Bapak tadi, semua alat yang anak-anak sebutkan tadi, baik itu alat transportasi di era sekarang dan alat yang dipakai untuk mengelola tanah itu adalah alat-alat yang digunakan di era atau di zaman globalisasi ya. Anak-anak, jadi perlu Bapak jelaskan sedikit tentang apa itu globalisasi ya. Jadi globalisasi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu globe dan isasi ya. Globe dan isasi. Globe itu artinya dunia, sedangkan isasi itu artinya proses atau perubahan ya. Jadi globalisasi itu artinya proses yang mendunia. Jadi seolah-olah dunia ini tanpa batas. Tidak ada batasnya. Kalaupun ada batas secara geografis, punya batas wilayah, tetapi kita mampu mengakses, mendapatkan informasi dengan cepat lintas negara. Nah, hal tersebut berkaitan erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika ya, informasi. Misalnya anak-anak ingin menonton sepak bola langsung ya, secara langsung sepak bola Piala Dunia, hajatan Piala Dunia misalnya, yang senang bola misalnya. Tinggal cari tahu jadwalnya. Kalaupun hajatan tersebut dilaksanakan di negara Jerman misalnya, kita seolah-olah berada di negara tersebut menontonnya. Karena kecanggihan teknologi informasi tersebut. Ya. Jadi itulah hebatnya di dunia sekarang ya. Terus bukti-bukti globalisasi anak-anak. Bukti-bukti dari globalisasi yaitu di bidang informasi tadi dengan kecanggihan teknologi informasi dengan adanya media televisi, media internet, terus bukti di bidang apa lagi? Transportasi anak-anak. Ya. Transportasi misalnya kalau dulu orang mau ke luar daerah ya, misalnya ke Sulawesi, kan banyak warga Bali yang transmigran ke sana, ke daerah Sulawesi atau Kalimantan. Orang itu memakai transportasi laut yang
kurang canggih, memakai perahu layar misalnya, itu memakan waktu yang berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan anak-anak untuk sampai di satu tujuan. Tetapi dengan di era sekarang, di era globalisasi seperti sekarang ini, dengan canggihnya transportasi yang ada, sekarang sudah ada kapal laut ya yang lebih cepat lagi dengan memakai mesin, peralatan mesinnya, sehingga tidak butuh waktu sampai berbulan-bulan ya, hanya hitungan hari. Bahkan ada alat transportasi yang lebih hebat lagi, yang canggih lagi, yaitu pesawat udara ya. Dalam hitungan jam kita sudah bisa sampai pada tujuan. Jadi itulah dampak bukti dari globalisasi di bidang transportasi. Terus di bidang kependudukan, bukti globalisasi. Jadi globalisasi itu seperti tadi, tidak terbatas negara ya. Jadi di bidang kependudukan itu kita bebas untuk masuk ke warganegaraan negara lain ya. Sama halnya seperti di Indonesia. Di Indonesia juga banyak ada negara-negara asing yang berkewarganegaraan Indonesia. Termasuk di daerah Bapak sendiri, ya di daerah Bakas, Desa Bakas, juga ada negara asing di sana, orang Amerika. Dia punya villa di sana dan masuk sebagai warga Bakas dia. Itu bukti globalisasi di bidang kependudukan ya. Iya. Terus warga negara nyalian juga banyak sebagai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Entah itu bekerja di jasa wisata misalnya, atau di industri ya, banyak. Jadi itulah gampangnya di era sekarang tidak terbatas wilayah. Kalau dulu cakupannya hanya satu wilayah, karena kurang canggih dulu kita mendapatkan informasinya. Terus dari segi globalisasi, dari segi ekonomi anak-anak, ya. Sekarang sudah ada yang namanya pasar bebas. Kita bebas mendapatkan produk dari luar negeri. Produk luar negeri itu berserakan ya di wilayah kita. Nah, Bapak mau tahu produk yang ada di wilayah anak-anak, produk luar negeri, apa saja yang ada anak-anak di era globalisasi sekarang ini? Siapa bisa jawab? Saya, Pak. Iya, Ludi. Mobil Jepang dan jam Swiss. Iya, mobil ya. Mobil dari Jepang. Banyak sekali mobil-mobil Jepang. Toyota itu misalnya. Jam tangan. Ya. Yang jam-jam yang bermerek itu. Memang Indonesia bisa membuat jam ya. Bisa. Tetapi banyak juga karena pasar bebas, kalaupun produknya sama, dia bisa bebas untuk memasarkan produk luar negeri, termasuk juga kita Indonesia bisa memasarkan produk ke luar negeri. Kita harus bersaing, harus mampu bersaing di pasar bebas seperti sekarang ini. Ya, itu. Terus itu tadi di bidang pendudukan, di bidang apa tadi? Ekonomi, terus di bidang informasi, ya. Di bidang kuliner juga anak-anak, kuliner makanan ya, makanan. Ya sekarang kita dimanjakan dengan gaya hidup
santai, banyak makanan cepat saji yang ada bertebaran di jalan-jalan. Ya, yang penting kita sekarang punya apa? Duit, uang ya. Makanan cepat saji itu apa misalnya anak-anak? ACK ya. Iya, ACK. Apa lagi? KFC. Ya, KFC. Kentucky Fried Chicken ya. Fried Chicken itu juga produknya dari luar negeri dan banyak anak-anak ya. Di era globalisasi ini produk-produk yang bersebaran di wilayah kita karena eranya sekarang adalah era globalisasi. Jadi pasarnya tidak terbatas, bebas kita memasarkan produk. Misalnya anak-anak mau membuat produk, ya produk sendiri, misalnya jajan Bali, jajan laklak misalnya ya, kita bisa pasarkan dengan kecanggihan teknologi IT, ya teknologi IT tersebut kita pasarkan lewat apa? Ada aplikasinya di sana untuk memasarkan produk di internet. Jadi orang itu banyak yang tahu tentang produk anak-anak bahwa di Nyalian itu ada jajan laklak Bali yang sangat lezat. Nanti anak-anak bisa iklankan, buat iklannya yang sebagus mungkin, ya seperti yang sudah kita pelajari pada waktu ini, ya silakan dibuat, nanti diupload di sana di internet sehingga orang akan tertarik untuk membelinya. Jadi anak-anak harus mampu memanfaatkan IT tersebut dengan cerdas ya, sehingga orang itu bagaimana kita bisa menarik si pembeli itu. Nah, terus anak-anak itu adalah bukti-bukti bukti-bukti dari globalisasi. Terus dampaknya anak-anak. Ya, tentunya dampak yang diberikan tidak hanya dampak yang positif yang akan ditimbulkan dari globalisasi tersebut, juga akan berdampak negatif pada kehidupan kita. Kalau kita misalnya tidak bisa menyaring ya produk-produk atau apapun itu bentuknya yang datang dari luar negeri, entah itu budayanya, entah itu produknya, ya kita harus bisa menyaring apa yang sudah ada, ya produk-produknya, budayanya, sehingga itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, untuk dampaknya itu mungkin anak-anak bisa berikan jawaban terkait dengan penjelasan yang sudah Bapak sampaikan tadi sekilas tentang apa itu globalisasi, terus bukti-bukti dari globalisasi. Nah, sekarang dampaknya bisa anak-anak berikan contoh apa dampak yang ditimbulkan dari globalisasi tersebut? Ada yang bisa jawab ya? Ada? Dampak positifnya apa? Enggak ada? Sarta bisa? Enggak, ya. Jadi dampak yang ditimbulkan dari globalisasi itu adalah kita akan dimanjakan dengan adanya produk-produk ya yang bersebaran di mana-mana, produk-produk dari luar negeri, ya termasuk juga produk makanan cepat saji, sehingga kita tidak susah memasak lagi, kita tinggal datang ke depot-depot atau tempat-tempat sajiannya tersebut, kita sudah bisa nikmati dengan cepat itu. Terus
globalisasi memungkinkan manusia itu akan bisa berkomunikasi secara mudah ya dengan teknologi informasi. Misalnya anak-anak punya saudara yang tinggal di luar daerah, kalau kita mau berkomunikasi cepat kita bisa berkomunikasi ya. Apalagi sekarang di era globalisasi ini ada aplikasi video call ya. Kita seolah-olah bisa berbincang-bincang di tempat yang sama. Ya, seolah-olah padahal dia itu posisinya di luar negeri. Itu kecanggihannya ya. Terus semua kegiatan bisa kita lakukan dengan mudah. Seperti tadi misalnya mau ke sekolah, cepat kita nyampe di sekolah, atau dalam hal pengolahan tanah orang tua kita akan dipermudahkan, mudah jadi orang tua. Ya, gitu. Tidak susah lagi. Tetapi selain dampak positif tadi, akan timbul juga dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Ya, dampak negatifnya adalah bisa memunculkan perilaku budaya yang konsumtif. Konsumtif, kita hanya bisa mengkonsumsi saja tanpa bisa kita memproduksi. Jadi ini lengah, jadi ini raga, blog, ya, itu konsumtif. Kita tidak akan bisa masak yang cewek-cewek itu konsumtif karena sudah terbiasa membeli makanan itu bedanya. Terus yang selanjutnya adalah budaya sendiri akan ditinggalkan anak-anak karena budaya asing itu banyak yang kurang bagus ya. Kalau bagusnya kan tadi sudah Bapak sampaikan. Yang kurang bagus itu misalnya cara berpakaiannya misalnya, ya, yang feminim, tidak etis, tidak sopan, itu. Terus kita lebih cenderung akan menonton film, sehingga tontonan budaya sendiri akan kita tinggalkan. Contohnya drama gong, ya, drama gong itu sudah jarang sekali ada ya. Terus wayang kulit, tari-tari sakra yang lainnya misalnya itu. Nah, kaitannya dengan itu, Bapak imbau kepada anak-anak itu untuk tetap menjaga budaya kita sendiri. Caranya apa? Ya dengan kita ikut di sanggar-sanggar, ikut latihan menggambar, misalnya yang cowok-cowok, ya, yang putra, yang cewek latihan menari, sehingga budaya sendiri itu tidak akan terpinggirkan, kita tinggalkan itu dampak negatifnya anak-anak. Jadi kita lebih ke konsumtif karena itu cenderung akan memanjakan diri kita sendiri, manja Raden ya. Kalau dulu kan orang-orang dulu tuh pinter-pinter memasaknya. Setelah itu melestarikan budaya sendiri. Setiap sore mungkin di Bali Banjar itu ada latihan menggambarnya. Kalau sekarang itu sudah hampir jarang ya. Lebih cenderung anak-anak itu main HP, pegang HP sekarang. Iya. Ya, seperti itu. Sehingga kesempatan untuk berinteraksi dengan orang tua itu cenderung ditinggalkan. Anak-anak, demikian yang Bapak sampaikan terkait dengan globalisasi, pengertiannya, terus bukti-bukti dan dampak yang ditimbulkan ya. Sekarang coba
Saya carikan satu contoh tentang perbedaan kegiatan dulu atau produk yang dulu tentang apapun bidangnya tempo dulu dengan saat ini. Ya, Sangharta. Di bidang transportasi, dulu memakai kereta kuda, sekarang memakai mobil. Di bidang transportasi dulu memakai kereta kuda ya, sekarang memakai mobil. Iya, benar ya. Jadi kalau dulu itu orang mau ke kota, ya, kota besar, itu banyak sekali ada kereta kuda. Kuda yang ada keretanya di belakang. Jadi kereta itu fungsinya adalah untuk tempat barang dan orang ya. Itu. Tapi untuk jarak tempuhnya itu sangat lambat sekali anak-anak. Nah, di era globalisasi sekarang ini kita sudah dimudahkan. Jadi aksesnya cepat. Dalam hitungan menit kita sudah sampai di Kota Klungkung misalnya mau ke kota ya. Itu dari segi transportasi. Mungkin ada yang lain anak-anak? Saya, Pak. Ya. Di bidang komunikasi, dulu menggunakan surat, sekarang menggunakan telepon. Di bidang telekomunikasi, ya. Dulu memakai surat ya. Kalau sekarang sudah canggih pakai telepon. Kalau pakai surat itu lama juga prosesnya untuk apalagi menunggu balasannya. Kita proses untuk nyampe surat itu pada orang yang kita tuju atau instansi, itu butuh proses dia lama. Ya. Apalagi sampai dibalas surat itu. Butuh waktu berhari-hari. Kalau sekarang dengan canggihnya teknologi telekomunikasi, dalam hitungan detik sudah nyampe pesan kita. Dan responnya juga secepat itu. Itulah canggihnya ya antara dulu dan sekarang di era globalisasi tentang teknologi telekomunikasi. Transportasi sudah, telekomunikasi. Ada yang lain ya? Saya, Pak. Ya. Di bidang kuliner, dulu masak sendiri, sekarang masakan cepat saji. Ya, kalau dulu itu masak sendiri kita. Dengan begitu kita akan tahu bagaimana cara memasak, punya skill anak-anak ya, keterampilan memasak dulu. Kalau sekarang di era globalisasi ini semua kita sudah dimanjakan dengan bersebarannya depot-depot makanan di jalan-jalan. Ya, yang penting kita punya uang. Jadi PR kita, tugas kita adalah sekarang cari uang ya, untuk bisa belanja di makanan-makanan cepat saji seperti itu. Kalau dulu kan enggak, tinggal petik, masak, tidak banyak butuh uang. Kalau sekarang murni ya, harus ada uang, seperti itu bedanya. Mungkin ada yang lain ya? Ya. Bidang perdagangan, dulu pasar tradisional, sekarang pasar bebas. Dulu iya. Tradisional, sekarang sudah pasar bebas. Pasar bebas ya. Jadi kita memasarkan produk itu hanya terbatas wilayah. Paling di Nyalian kan ngidang memasarkan ya, atau hanya di pasar Klungkung saja. Kalau sekarang sudah pasar bebas, kita bisa share produk kita di internet. Nanti orang akan melihat produk kita, sehingga untuk pasar kita itu tidak terbatas wilayah ya, baik itu daerah maupun negara, bisa lintas negara nanti. Itu canggihnya ya. Anak-anak tadi sudah anak-anak sampaikan terkait dengan perbedaan peralatan, terus peralatan yang dipakai di bidang pertanian, terus di bidang informasi, transportasi,
dengan perbedaan-perbedaannya itu, Bapak kira anak-anak sudah paham semuanya? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Bapak akan lanjut saja. Sudah tadi ya, mencari, nah, 2 contoh perbedaan globalisasi dulu dan sekarang. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan kasih anak-anak tugas untuk membaca ya tentang teks dengan judul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Ya, Bapak kasih waktu di 3 menit ya, membaca cepat dan dimengertikan bacaannya. Setelah itu Bapak akan kasih beberapa pertanyaan ya terkait dengan bacaan yang anak baca tadi. Silakan dibaca. 3 menit ya. Baca dalam arti tapi mengertikan isi bacaannya. Sehingga sebentar ada pertanyaan bisa anak-anak jawab. Sudah ya? Sudah. Sudah. Nah, anak-anak, tadi sudah anak-anak baca dan mengertikan. Jadi tentunya anak-anak tahu betul apa isi bacaan tersebut. Sekarang Bapak ada pertanyaan yang berkaitan dengan wacana tadi yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Nah, kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi ya. Jadi Bapak akan tanya, bentuk kerjasama apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara beserta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Saya, Pak. Iya. Kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi di bidang sosial ya. Di bidang sosial yaitu kerjasama untuk kepentingan di bidang kemanusiaan, kepentingan kemanusiaan. Ya, perannya apa, anak-anak? mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam. Mengirimkan bantuan kepada negara yang membutuhkan bantuan. Bagus ya. Itu adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara negara-negara Asia Tenggara. Jadi ini sangat diharapkan sekali oleh negara-negara anggota Asia Tenggara, ya kaitannya dengan bantuan kemanusiaan ya. Di saat suatu negara tersebut dilanda bencana, bantuan kemanusiaannya ya. Nah misalnya dulu pernah di Indonesia tahun 2004 itu dilanda bencana alam besar-besaran yaitu bencana alam tsunami yang meluluhlantakkan wilayah Indonesia ya, beberapa wilayah Indonesia. Yang menjadi titik pusat bencana tersebut adalah di Aceh. Aceh
hampir lumpuh pada waktu itu ya, karena dalam satu area wilayah itu hampir semua meninggal ya, dalam satu area ada ya itu. Tetapi di sanalah peran negara anggota Asia Tenggara ya, dalam kaitannya dengan bantuan logistik yang diberikan berupa makanan, setelah itu pakaian, banyak mengalir dari negara-negara Asia Tenggara. Terus bantuan untuk mengevakuasi korban pada saat itu ya, karena negara pada saat itu memang menanganinya susah, karena bencana itu muncul tiba-tiba dan sangat dahsyat sekali. Ya. Dahsyatnya apa? Jangankan manusia pada saat itu ya, gedung-gedung, hotel, setelah itu pepohonan, semua luluh lantak, pepohonan tumbang ya. Karena ketinggian gelombang itu hampir diperkirakan 30 meter anak-anak. Itu. Ya, jadi Bapak bercerita sedikit tentang kejadian itu karena pada saat itu anak-anak memang belum lahir ya, tahun 2004. Jadi rata-rata anak kelas 6 ini tahun kelahirannya adalah tahun 2008 ya. 2008 ya? Iya. Jadi 4 tahun sebelum anak-anak lahir kejadian itu sudah terjadi ya. Itu. Termasuk juga di negara-negara anggota ASEAN lainnya yang terjadi bencana atau konflik misalnya, konflik peperangan. Indonesia juga ambil peran di sana ya untuk membantu memberikan bantuan kemanusiaan, entah akan mengirimkan bahan makanan atau pakaiannya, itu yang dilakukan. Itu salah satu ya bentuk kerjasama di bidang sosial. Mungkin ada yang lainnya bidang sosial. Saya, Pak. Ya, lo gede coba. Mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Itu bentuknya. Ya. Terus perannya Indonesia di bidang itu? Melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Iya. Jadi di bidang sosial bentuk kerjasamanya adalah mewujudkan Asia Tenggara itu bebas narkoba. Jadi peran Indonesia itu ikut juga mengkat atau mencegah biar tidak peredaran narkoba itu tidak terjadi di negara-negara Asia Tenggara ya, anggota Asia Tenggara. Ya, dengan apa? Dengan memberantas bagi gembong-gembong narkoba yang pengedar-pengedar itu ditangkap, diadili, bahkan sudah sampai dilakukan eksekusi ya, dibunuh, ditembak oleh tim hukumnya, karena memang itu tidak bisa ditolerir, itu akan meracuni generasi sampai kecanduan seperti itu akan menyebabkan generasi akan teracuni itu. Mungkin ada yang lain yang di bidang sosial, anak. Saya, Pak. Ya. Menjaga perdamaian antar anggota negara. Menjaga perdamaian. Ya. Anggota negara. Di antara anggota negara Asia Tenggara. Perannya Ikut serta menyelesaikan konflik di Asia Tenggara. ya. Jadi itulah bentuk kerjasamanya, yaitu menjaga perdamaian ya. Yaitu perannya juga ikut serta dalam mewujudkan perdamaian tersebut. Misalnya kalau ada konflik,
di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia mengirimkan tentaranya untuk ikut andil menjaga perdamaian di negara tersebut. Ya. Terus di bidang budaya. Saya Pak. Siapa ya? Coba Aditya. Aditya mana ya? Ya, silakan Aditya. Di bidang budaya. Mengadakan festival seni. Mengadakan festival seni. Terus peranan Indonesia di bidang budaya dalam kaitannya dengan mengadakan festival seni? Mengundang seniman asing. Ya. Jadi itulah salah satu bentuk kerjasama yang disampaikan oleh Aditya tadi, betul sekali. Yaitu dengan menyelenggarakan festival seni dalam suatu negara. Misalnya di Indonesia melakukan kegiatan festival seni. Terus negara-negara Asia Tenggara semuanya ikut andil di sana ya untuk memperkenalkan budayanya masing-masing. Ya, untuk memperkenalkan budayanya masing-masing. Sehingga itu berimbas kepada generasinya untuk bisa melestarikan budaya sendiri. Ya. Itu positifnya. Kalau sudah diadakan festival seperti itu, otomatis kita akan bisa melestarikan karena kita akan terus belajar dari budaya yang ada. Bukan kita akan tinggalkan. Terus peran Indonesia ya ikut serta dalam kegiatan tersebut ya, ikut serta. Itu di bidang budaya. Mungkin ada yang lain? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Masa satu aja? Tidak, Pak. Nggak ada? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Coba Kera ada ya? Tidak. Iya. Itu di bidang budaya. Selain itu mengadakan pertukaran pelajar sesama di antara anggota Asia Tenggara ya. Jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya juga melalui mahasiswa yang dikirim tersebut. Sama halnya seperti mahasiswa-mahasiswa dari negara lain datang ke Indonesia. Dia juga akan memperkenalkan budayanya sendiri. Ya. Seperti itu pertukaran mahasiswa ya. Anak-anak, jadi berkaitan dengan wacana tadi, setelah anak-anak membaca wacana tersebut dengan dengan pemahaman, sehingga anak-anak bisa menjawab terkait dengan bentuk kerjasama apa yang dilakukan Indonesia dengan negara Asia Tenggara serta perannya ya, peran Indonesia di Asia Tenggara di bidang sosial dan budaya ya, itu. Jadi kita lanjutkan materinya. Bapak akan tampilkan video. Mohon untuk diperhatikan sehingga sebentar anak-anak bisa untuk mempresentasikan video yang Bapak tayangkan terkait dengan bagaimana cara menghasilkan energi listrik, utamanya adalah energi listrik yang berasal dari tenaga air, PLTA-nya ya. Udah, Bapak tegaskan lagi sekali, mohon untuk diperhatikan tayangan video berikut ini. Setelah itu anak-anak diharapkan mampu untuk
mempresentasikan, menyampaikan nanti bagaimana cara menghasilkan energi listrik dari tenaga air. Bagian ketiga ini adalah katup pengaman yang berfungsi sebagai katup pengatur musiknya ini berfungsi untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Ya. Ya. Jadi itu tadi anak-anak tayangan video terkait bagaimana menghasilkan sumber energi listrik ya. Yang mana tenaga yang dipakai itu adalah tenaga air. Jadi di sana ada ilustrasi dari 1 sampai 10 dari air yang berasal dari sungai atau waduk sampai berupa energi listrik yang sudah ditransmisikan ke rumah-rumah penduduk. Mungkin di antara anak-anak ada yang sudah jelas dan bisa menyampaikan bagaimana bisa menghasilkan energi listrik tersebut. Kayaknya dengan tampilan video tadi, Bapak kira anak-anak sudah jelas untuk dan bisa nanti transfer atau bisa nanti mengkomunikasikan tampilan video tersebut. Silakan. Siapa? Bapak tunjuk aja ya. Ayo angkat tangannya. Siapa? Langsung aja. Biar enggak ditunjuk. Saya, Pak. Iya. Silakan Sang Trisna. Air dari Iya. Air dari waduk atau sungai masuk ke pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki. Kemudian air di dalam pipa pesat. Kemudian mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur untuk mendapatkan energi yang besar, energi potensi, lalu menggerakkan turbin, kemudian diubah menjadi energi listrik. Energi listrik dari generator
dan dialirkan oleh transformer energi listrik. Kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Iya. Udah, Pak? Iya, bagus ya. Detail sekali Sang Krisna sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana menghasilkan energi listrik ya. Dari utamanya dari tenaga air. Jadi cukup satu saja ya. Yang lain nanti Bapak kasih kesempatan, nanti silakan videokan nanti bagaimana cara menghasilkan listrik, nanti kirim lewat WA video yang anak-anak buat tersebut. Ya, nanti silakan anak-anak bikin video, presentasikan bagaimana cara menghasilkan listrik, nanti silakan upload di WA. Ya, tadi sudah ada salah satu anak untuk menyampaikan itu. Jadi Bapak tegaskan bahwa air itu berasal dari sumber air yaitu waduk dan sungai. Setelah itu mengalir dari pintu. Nah, dari pipa itu akan menuju turbin. Turbin ini akan bergerak dan gerakan itu akan disalurkan ke generator dan mengubahnya menjadi energi listrik. Dari energi listrik itulah kapasitasnya akan dibagi untuk dialirkan melalui transformer, dan setelah energi listrik ini bagus, kuat, akan dibagi ya melalui transmisi dan disalurkan ke rumah-rumah penduduk ya. Seperti itu cara menghasilkan energi listrik. Bapak tegaskan lagi sekali, mohon presentasikan via WA karena keterbatasan waktu kita. Jadi kita akan akhiri karena waktu. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan kasih tugas tambahan kepada anak-anak. Nanti hasilnya silakan di-share di WA grup. Ini tugasnya. Yang pertama adalah silakan dicatat anak-anak. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Yang kedua, berikan 2 contoh bentuk kerjasama di bidang sosial di antara negara-negara Asia Tenggara. Nomor 2, berikan 2 contoh bentuk kerjasama di bidang sosial di antara negara-negara Asia Tenggara. Udah ya? Anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya terkait dengan materi tadi, yang mana itu berkaitan dengan globalisasi, pengertian globalisasi, terus bukti-bukti dampak dari globalisasi. Setelah itu lanjut pada kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara berkaitan dengan bidang sosial dan budaya. Nah, di akhir pertemuan tadi, anak-anak sudah mempelajari tentang bagaimana cara menghasilkan energi listrik dari tenaga air. Nah, anak-anak, di awal kita sudah buka pertemuan ini dengan melakukan doa, dan apa yang menjadi harapan kita sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita melakukan doa. Untuk itu, doa dimulai. Doa selesai. Belum, silakan tahu.